Akibat kehancuran alam kegelapan juga akan memberi pengaruh pada banyak orang. Artinya alam semesta pasti tidak akan seimbang. Benar, Gauri. Setelah ini, semua alam akan hancur. Dan alam kegelapan juga akan hangus. Inilah yang ingin dilakukan oleh Dewi Raksasa Diti. Sekarang akan terjadi kehancuran. Mahadewa dan Mahakali pun tidak akan bisa menyeimbangkan alam semesta ini. Sekarang Dewi Raksasa Diti akan menghancurkan keseimbangan alam semesta. Parwati diliputi penyesalan yang mendalam. Ia menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa meskipun Mahadewa telah melarangnya, ia tetap bangun dari pertapaan. Dengan suara penuh kegelisahan, Parwati menyampaikan bahwa pasti ada solusi untuk semua ini. Mahadewa menenangkannya dan menjelaskan bahwa dalam pertapaannya, ia telah melihat jalan keluar. Untuk mencegah kehancuran alam semesta dan menjaga keseimbangan, harus diciptakan sebuah lingga sakti di alam semesta. Kartikeya terkejut mendengar hal itu, sementara Mahadewa menjelaskan bahwa di dalam lingga sakti tersebut akan tersimpan kekuatan para dewa yang akan menjaga keseimbangan alam semesta. Setiap kali keseimbangan alam semesta akan diganggu, maka kekuatan yang ada di dalam lingga sakti ini akan membuatnya seimbang kembali. Tetapi kita harus menciptakan dulu kekuatannya itu. Kartikeya segera meminta perintah, ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan di mana kekuatan itu harus diciptakan. Namun Ganesha menegaskan bahwa jika kekuatan lingga berhubungan langsung dengan alam semesta, maka ini bukanlah lingga siwa biasa yang bisa mereka ciptakan. Kekuatan itu hanya bisa diciptakan oleh Mahadewa sendiri. Benar kan, Bu? Benar, Nak. Narayan kemudian datang dan mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Dewi Diti telah memulai pertapaannya, dan setelah semua itu selesai, alam semesta pasti akan merasakan akibatnya. Ibu, jika untuk menghentikan kehancuran ini, kita harus menciptakan lingga sakti, bagaimana kita tahu berapa lingga sakti yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini? Parwati menjelaskan bahwa di alam semesta akan ada 12 lingga sakti, dan di balik jumlah itu terdapat alasan yang kuat. Keseimbangan alam semesta memerlukan persatuan 5 elemen dan 7 cakra. 5 elemen menjadi dasar terciptanya kehidupan, sementara 7 cakra melambangkan kekuatan para dewa sekaligus memberi ajaran tentang ilmu pengetahuan dan ketenangan. Karena itulah, 12 lingga sakti harus diciptakan. Mahadewa melanjutkan bahwa setelah 12 lingga sakti tercipta, mereka harus menghadapi Dewi Diti agar keseimbangan alam semesta dapat dipulihkan kembali. Hentikan semua ini, Dewi Diti. Dengan menciptakan ketidakseimbangan, kau tidak bisa hancurkan kehidupan dewa dan raksasa. Jangan lakukan ini. Jika kehidupan dewa dan raksasa tidak seimbang, maka aku akan menghancurkan seluruh alam semesta. Narayan kembali memperingatkan bahwa pertapaan Diti telah selesai, sehingga penciptaan lingga sakti harus segera dilakukan. Di sisi lain, Resi Usana terus berusaha menghentikan Dewi Diti, mengingatkan bahwa tindakannya justru membahayakan anak-anaknya sendiri. Namun Diti bersikeras, meyakini bahwa demi kebaikan kaum raksasa, penderitaan sebagian dari mereka adalah harga yang harus dibayar. Resi Usana menolak keputusan itu dan bertekad untuk tidak membiarkan kehancuran alam kegelapan terjadi. Ia memilih pergi, berusaha menyelamatkan para raksasa dari akibat yang akan datang. Waktumu tidak banyak. Kalau mau menghentikan ketidakseimbangan ini, maka coba saja Mahadewa. Untuk membalas perbuatan Mahakali, Dewi Raksasa Diti akan menyerang alam semesta ini. Mahadewa bersama Parwati dan para dewa kemudian tiba di sebuah lingga. Senyum tampak jelas di wajah Mahadewa dan Parwati. Ganesha merasakan bahwa tempat itu memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan kedua orang tuanya. Parwati menjelaskan bahwa tempat tersebut sangat penting, karena di sanalah Mahadewa pernah berubah menjadi Chandrasekhar. Kisah bagaimana Mahadewa menjadi Chandrasekhar bermula dari kutukan Prajapati Daksa kepada Dewa Bulan. Dulu, Prajapati Daksa mengutuk Dewa Bulan. Mahadewa, hanya kau yang bisa melindungiku dari kutukan ini. Selamatkan aku.
Tolong selamatkan aku, Mahadewa. Saat itu, untuk melindungi suami saudarinya dari kutukan, Sati datang padaku. Dalam kisah masa lampau, Sati memohon kepada Mahadewa. Ia mengungkapkan kegelisahannya karena 27 saudarinya telah menikah dengan Dewa Bulan. Jika Dewa Bulan benar-benar binasa akibat kutukan ayahnya, maka kehidupan para saudarinya akan hancur. Mahadewa menjelaskan bahwa kutukan itu muncul karena kesalahan Dewa Bulan sendiri, karena ia tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Tapi Dewa, jika manusia sudah menyadari semua kesalahannya, maka dia harus diberikan maaf. Namun Sati tetap memohon agar Dewa Bulan diberikan kesempatan tanpa melanggar kutukan ayahnya. Bukalah matamu, Dewa Chandra. Mahadewa, kau sudah datang. Mahadewa, bebaskan aku dari kutukan ini. Mahadewa menegaskan bahwa kutukan itu tidak bisa ditarik kembali. Dewa Bulan pun ketakutan, mengira dirinya akan mati. Mahadewa menjelaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sebagai balasan atas pemujaannya, Mahadewa akan menempatkan Dewa Bulan di atas kepalanya. Akibat kutukan tersebut, Dewa Bulan akan menghilang selama 15 hari dalam malam gelap yang dikenal sebagai Krishna Paksa. Setelah itu, ia akan kembali bersinar selama 15 hari berikutnya hingga mencapai Purnama yang dikenal sebagai Shukla Paksa. Dengan demikian, siklus kehidupannya akan menjadi sempurna. Setelah dimaafkan, jangan pernah mengulangi kesalahan lagi. Kembali ke masa kini, Parwati melanjutkan bahwa tempat suci di mana Siwa menjadi Chandra Sekar bermula dari pemujaan Dewa Bulan kepada Mahadewa. Karena itulah, tempat ini dipilih sebagai lokasi pertama untuk menciptakan kekuatan lingga. Mahadewa kemudian menciptakan lingga sakti dengan kekuatannya yang agung. Narayan menyatakan bahwa karena di tempat ini Mahadewa telah melindungi nyawa Dewa Bulan, maka lingga tersebut akan dikenal dengan nama Somnath. Namun tiba-tiba laut bergolak hebat, menjadi pertanda bahwa alam semesta berada dalam bahaya akibat perbuatan Dewi Raksasa Diti. Parwati yang diliputi kecemasan menyadari bahwa alam kegelapan bisa hancur kapan saja. Ia merasa mereka harus segera menuju tempat lingga sakti berikutnya sebelum semuanya terlambat. Hentikan Dewi Diti! Kartikeya kemudian bertanya, di manakah lingga sakti kedua akan diletakkan? Parwati menjelaskan dengan lembut bahwa tempat di mana lingga sakti ditempatkan sangatlah penting karena akan berhubungan langsung dengan jati dirinya. Setelah itu, Mahadewa bersama yang lain mendatangi lokasi tempat lingga sakti kedua akan dibuat. Melihat patung dirinya yang ada di sana, ingatan Kartikeya melayang ke masa lalunya, membuat hatinya diliputi keraguan. Ganesha menenangkannya, memintanya untuk memulai saja. Kartikeya pun menyadari bahwa tempat ini pernah menjadi lokasi di mana seorang anak melawan ibunya sendiri, Mahakali. Namun hari ini, dengan diletakkannya lingga sakti di tempat ini, ia yakin tempat tersebut akan menjadi suci. Parwati menegaskan bahwa sejak awal, tempat ini telah sangat suci. Kesuciannya lahir karena disinilah seorang anak mendapatkan jalan hidup yang baru dan kemenangan dari ajaran seorang ibu juga terjadi di tempat ini. Mendengar itu, Kartikeya meminta restu kepada ayah dan ibunya. Mahadewa pun memerintahkannya untuk menciptakan lingga sakti di atas batu tersebut, dan Kartikeya akhirnya melakukannya. Narayan kemudian menyatakan bahwa di tempat suci yang penuh kasih sayang ini telah tercipta sebuah lingga suci, dan lingga tersebut akan dikenal dengan nama Malika Arjun. Namun Narayan juga mengingatkan bahwa masih ada 10 lingga suci lagi yang harus diciptakan. Pada saat yang sama, Dewi Diti pasti telah merasakan apa yang sedang mereka lakukan. Di kejauhan, Dewi Diti memang merasakan getaran kekuatan itu.
Dengan penuh kesombongan, ia menyatakan bahwa Mahadewa boleh terus mencoba menciptakan lingga, karena menurutnya semua itu tidak akan berguna. Ia bertekad menghancurkan alam semesta sekaligus 12 lingga yang telah diciptakan. Kita tidak bisa membiarkan Dewi Diti mewujudkan keinginannya. Segera katakan, Ibu, di mana lingga suci berikutnya? Lingga suci yang berikutnya ada di tempat di mana Mahakali menyerahkan diri sepenuhnya kepada Mahakal. Resi Usana kembali memperingatkan Dewi Diti bahwa ia sedang bermain dengan api. Ia mengingatkan bahwa Diti telah menghancurkan alam kegelapan dan kini berniat menghancurkan tempat di mana Mahadewa dan Mahakali menciptakan lingga suci. Namun Diti dengan angkuh menyatakan bahwa ia adalah wujud dari bara api itu sendiri. Menurutnya, Mahadewa dan Mahakali saat ini justru sedang menyiapkan kuburan mereka sendiri, karena mereka telah menciptakan kekuatan cahaya yang suatu hari bisa dipadamkan oleh kekuatan lain. Ia bahkan menantang Resi Usana untuk menyaksikan caranya. Jangan lakukan ini, Dewi. Dengan tindakan ini, nyawa kita bisa ada dalam bahaya. Para raksasa akan siap saling menghabisi yang tidak baik bagi alam semesta. Dewi Diti kemudian mengungkapkan keinginannya agar kegelapan menyelimuti seluruh alam semesta. Ia ingin bukan hanya 12 lingga itu yang hancur, tetapi juga para pemuja Mahadewa dan Mahakali. Untuk mewujudkan semua itu, ia memanggil sosok yang akan membantunya, yaitu Dusan. Dengan perintahnya, raksasa Dusan pun bangkit. Sudah sejak lama aku menahanmu di kegelapan, tapi hari ini aku yang membebaskanmu. Pergilah Dusan, pergi dan sebarkan kegelapan dalam dirimu di alam semesta ini. Tapi kebebasanmu ada syaratnya. Aku yang akan memutuskan mana yang akan kau hancurkan dan mana yang tidak. Dusan menyatakan bahwa sudah lama ia ingin menunjukkan kekuatannya. Ia bersumpah akan menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Dewi Diti lalu berisyarat dan seketika Dusan mengerti kemana ia harus pergi. Resi Usana kembali memperingatkan bahwa tindakan Diti tidak benar dan dengan membangkitkan Dusan, ia sebenarnya sedang mengirimnya menuju kematian. Namun Diti dengan penuh kesombongan menyatakan bahwa alam semestalah yang akan berakhir. Ia yakin Mahadewa dan Mahakali akan menyaksikan sendiri bagaimana Dusan menghancurkan lingga mereka satu persatu hingga keseimbangan alam semesta pun lenyap. Parwati kemudian merasakan kegelisahan yang mendalam. Sebagai Dewi Alam, ia dapat merasakan bahwa musibah besar akan segera terjadi. Ganesha sebagai Dewa Kebajikan juga merasakan datangnya musibah yang sama. Mahadewa pun menyatakan bahwa mereka harus segera pergi ke tempat terjadinya bencana, karena lingga suci berikutnya akan diciptakan di sana. Ganesha mengungkapkan bahwa ia belum pernah merasakan kekuatan dan ancaman sebesar ini sebelumnya. Menurutnya, alam semesta tidak akan sanggup menahan musibah tersebut dan segalanya bisa hancur. Meskipun masalah dan musibah datang di dalam wujud apapun, tetapi alam semesta akan tetap selamat selama makhluk hidup menyerahkan diri mereka. Jadi, lingga suci yang diciptakan berhubungan dengan pemuja Mahadewa dan Mahakali. Mahadewa menjelaskan bahwa sosok yang berada di tempat itu bukanlah pemuja biasa. Pemujaannya sangat kuat, dan ia bukan hanya akan membantu terciptanya lingga suci berikutnya, tetapi juga mengajarkan alam semesta tentang penyerahan diri dan pemujaan sejati. Narayan kemudian menyebutkan bahwa nama pemuja itu adalah Vetpati, seorang pemuja Mahadewa yang telah lama menjalani pertapaan dengan tulus tanpa mengharapkan anugerah apapun selain bertemu dengan Mahadewa. Hari itu, pemujaan Vetpati akhirnya akan terwujud. Kalian semua tidak perlu panik. Dekati saja Siwa lingga ini. Sejak lama aku memuja Mahadewa. Dia pasti akan melindungi kita. Ayolah. Semuanya lari. Ini malapetaka besar. Aku belum pernah melihat malapetaka seperti ini. Melihat kejahatan Dusan, Kartikai diliputi amarah dan ingin menghabisinya. Namun Mahadewa menahannya. Ia menjelaskan bahwa Dusan bukan raksasa biasa, karena selain mempengaruhi keadaan, ia juga mempengaruhi pikiran manusia. Jika pengaruhnya telah menyebar ke seluruh alam semesta, maka menghancurkannya tidak akan mudah. Banyak orang yang akan terpengaruh.
Kau sudah mencuri air dari sawahku. Kau mencuri panen dari sawahku. Hari ini aku akan membalasmu. Rasakan akibatnya. Vetpati yang tak berdaya hanya bisa memohon kepada Mahadewa agar melindungi mereka dari kehancuran. Di Kailash, Parwati yang mengetahui kejadian itu merasa cemas. Ia menyadari bahwa sekuat apapun Dusan, Mahakal harus menghabisinya agar lingga suci dapat diciptakan di tempat tersebut. Dusan kemudian mengancam Vetpati, mengatakan bahwa pemujaannya mungkin hanya mampu mengurangi pengaruhnya sementara. Ia memaksa Vetpati untuk menuruti keinginannya dan membiarkannya menghancurkan Shiva Lingga. Saat seorang pemuja menyerahkan diri pada dewanya, maka dia tidak akan takut pada mautnya juga. Jika kau ingin menghabisiku, silakan kau lakukan saja. Puji Dewa. Namun ketika Mahadewa datang, Vetpati penuh kebahagiaan. Ia bersujud dengan penuh syukur, merasa bahwa seluruh pemujaannya selama ini akhirnya terwujud. Mahadewa menyatakan bahwa penyerahan diri dan pemujaan Vetpati akan menjadi pelajaran berharga bagi alam semesta. Jadi sekarang Mahadewa dan Mahakali, kalian akan berusaha untuk mencegahku. Aku ingin lihat kau bisa berbuat apa, Mahadewa. Kau sudah melindungi pemuja kesayanganmu. Tapi kau tahu, seluruh Wijaya Ujjain masih dalam pengaruh. Mahadewa lalu menghadapi Dusan dan menyatakan bahwa meskipun Dusan memiliki pengaruh yang buruk, ia telah melupakan satu hal penting. Tempat yang ingin dihancurkannya telah dilindungi oleh pemujaan yang benar-benar tulus. Ketulusan itulah yang kelak akan mengakhiri seluruh kegelapan Dusan. Mahadewa berlari ke arah Dusan dan perlahan tubuhnya berubah hingga wujud barunya berdiri siap bertarung. Pada saat yang sama, Ganesha merasakan bahwa Parwati juga memiliki hubungan dengan tempat itu, dan ia pun berjalan menuju lingga sendirian. Melihat kesempatan itu, Dusan yang terdesak berubah menjadi asap hitam dan mencoba mempengaruhi Ganesha. Dengan penuh kesombongan, Dusan menyatakan bahwa dengan mempengaruhi putra Mahadewa, simbol kebajikan, maka kebajikan akan lenyap dari seluruh alam semesta. Parwati murka mendengar hal itu, namun Dusan memperingatkan bahwa jika ia menyerang, maka Ganesha akan terluka. Mahadewa, hentikan Mahakal. Saat ini Gauri adalah ibunya Ganesha dan juga Dewi Alam. Dan sekarang dia juga Mahakali. Mahakali pun menampakkan kemarahannya, menyatakan bahwa dengan menyerang anak-anaknya, Dusan telah membuktikan bahwa semua peringatan padanya sia-sia. Mahakali memerintahkan Mahadewa untuk menghabisi raksasa yang telah mencemari alam semesta. Mahadewa pun bersiap, namun Dusan tertawa, yakin bahwa meskipun ia dihancurkan, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh alam semesta. Mahadewa dengan tenang menjelaskan bahwa keyakinan dan penyerahan diri seorang pemuja kepada dewanya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan pemujaannya, Vetpati telah menyucikan tempat itu, dan kesucian itulah yang kelak akan mengakhiri seluruh kegelapan Dusan.